Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat kembali belajar secara daring melalui video pembelajaran ini. Semoga dengan video ini dapat memberikan wawasan baru untuk kalian semua dan tetap semangat dalam belajar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita masih pada bab radiasi gelombang elektromagnetik. Namun, pada part ini, kita akan membahas mengenai spektrum, kegunaan, dan bahaya dari gelombang elektromagnetik. Nah, pada kesempatan kali ini, tadi kita akan membahas mengenai spektrum, kegunaan, dan bahaya gelombang elektromagnetik. Nah, spektrum gelombang elektromagnetik ini terbagi atas beberapa bagian. Nah, perhatikan tabel berikut. Nah, itu di sini di mana kita tahu kemarin bahwa itu kecepatan perambat gelombang kan rumusnya lambda dikali frekuensi, artinya panjang gelombang dikali frekuensinya. Dan di sini di mana panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensinya. Jika besar panjang gelombangnya, maka frekuensinya rendah. Namun sebaliknya, jika frekuensinya besar, maka panjang gelombangnya yang pendek. Nah, begitu. Jadi berbanding terbalik. Nah, perhatikan tabel berikut di sini. Gimana nanti jika tuh kita perhatikan yang pertama misalnya contohnya televisi waves dan radio waves di situ, atau gelombang radio sama televisi maksudnya di situ ya. Di mana frekuensinya itu dari 10 pangkat 5 sampai 10 pangkat 8. Nah, coba kita perhatikan panjang gelombangnya. Panjang gelombangnya akan dari sini kan ke atas akan meningkat. Namun, kalau kita perhatikan panjang gelombangnya itu akan menurun ke bawah. Nah, begitu. Sampai seterusnya. Jadi tadi panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensinya. Kemudian, spektrum gelombang ini tadi dijelaskan terbagi atas beberapa bagian. Nah, di sini sudah ada tabel di sampingnya itu kita urutkan dari yang pangkat terkecil sampai pangkat terbesar. Jadi kita mulai bawah ya. Ini berdasarkan frekuensinya nih. Yang pertama itu ada gelombang radio dan televisi, di mana frekuensinya adalah 10 pangkat 8 sampai 10 pangkat 9 Hz. Kemudian ada gelombang mikro dari 10 pangkat 9 sampai 10 pangkat 10 Hz. Kemudian ada gelombang radar dari 10 pangkat 10 sampai 10 pangkat 11 Hz. Kemudian ada sinar inframerah dengan frekuensinya 10 pangkat 11 sampai 10 pangkat 14 Hz. Kemudian ada cahaya tampak yang kurang lebih 10 pangkat 15 Hz. Lalu ada sinar ultraviolet dengan frekuensi 10 pangkat 15 sampai 10 pangkat 16 Hz. Kemudian ada sinar X 10 pangkat 16 sampai 10 pangkat 20 Hz. Dan yang terakhir, sinar gamma, yaitu frekuensinya 10 pangkat 20 sampai 10 pangkat 25 Hz. Nah, di mana kita manusia hanya dapat melihat cahaya atau gelombang dari yang cahaya tampak sampai ke atasnya. Kalau yang ke bawahnya kayak inframerah, gelombang radar, mikro, dan gelombang radio dan seterusnya itu kita tidak dapat melihat atau tidak dapat dilihat oleh mata manusia ya. Nah, kemudian yang kita masuk yang pertama, gelombang radio dan televisi. Nah, gelombang radio dan televisi ini dikelompokkan berdasarkan lebar frekuensinya menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada low frekuensi, di mana itu frekuensinya 30 sampai 300 kHz. Kemudian ada medium frekuensi, yaitu 300 kHz sampai 3 MHz. Kemudian ada high frekuensi, yaitu 3 MHz sampai 30 MHz. Lalu ada very high frequency, yaitu 30 MHz sampai 300 MHz. Kemudian ada ultra high frequency, yaitu 300 MHz sampai 3 GHz. Dan yang terakhir ada super high frequency, yaitu lebih dari 3 GHz. Nah, lalu gelombang radio dan TV ini dapat dimanfaatkan atau berguna untuk apa saja sih? Yang pertama, itu ada radiofon. Nah, radiofon ini adalah telepon yang tidak menggunakan kabel.
di mana alat ini memanfaatkan satelit komunikasi dan telepon ini sering mengalami gangguan jika cuaca tidak baik. Artinya, cuaca tidak baik mungkin karena hujan atau gangguan petir dan sebagainya, maka ini akan terjadi gangguan. Yang kedua ada telepon genggam. Nah, telepon ini memancarkan frekuensi dari 824,04 MHz sampai 848,97 MHz. Dan sinyal yang diterima dari frekuensi 869,04 MHz sampai dengan 893,07 MHz. Nah, sinyal pada telepon ini memanfaatkan gelombang radio pada frekuensi ultra tinggi. Yang ketiga itu ada pesawat, radio, dan televisi. Nah, gelombang radio sering dipakai untuk komunikasi jarak jauh karena gelombang radio ini mudah dipantulkan oleh lapisan ionosfer. Nah, dalam sistem komunikasi, gelombang radio berperan sebagai gelombang pembawa yang membawa gelombang bunyi menuju si penerima, yang akhirnya nanti si penerima ini dapat mendengar suara. Nah, selanjutnya kita masuk ke gelombang mikro. Nah, gelombang mikro ini tadi sudah dijelaskan bahwa frekuensinya sekitar 10⁻⁹ sampai 10⁻⁻10 Hz. Nah, gelombang mikro ini dapat dimanfaatkan pada microwave oven. Nah, kita sudah sering menggunakannya mungkin untuk orang-orang kalangan atas atau tingkatan bagian chef sering menggunakan ini ya. Nah, itu perhatikan gambarnya di situ. Nah, microwave oven ini memanfaatkan sifat gelombang mikro yang memberikan efek pemanasan pada benda yang dikenai radiasi. Nah, makanan yang berada dalam microwave oven ini menyerap radiasi gelombang mikro, sehingga makanan menjadi panas dalam waktu yang singkat. Nah, jadi tanpa menunggu lama, kita atur waktunya saja, maka sudah akan terjadi panas pada makanannya. Makanya lebih singkat waktunya menggunakan microwave oven ini untuk memasak. Nah, untuk selanjutnya ada gelombang radar. Nah, gelombang radar ya pasti untuk radar ya digunakannya. Jadi radar ini menggunakan prinsip pemantulan gelombang mikro, antena pada pesawat radar yang berfungsi sebagai pemancar dan penerima gelombang mikro yang dipancarkan. Nah, radar ini berfungsi untuk menentukan posisi suatu objek. Dan biasanya radar ini sering digunakan pada dunia penerbangan dan pelayaran sebagai pemandu agar tidak menabrak objek lain. Nah, biasanya radar ini akan memberikan sinyal atau gelombang kepada misalnya pesawat ataupun kapal biasanya ya. Nah, jika terkena suatu benda, baik itu kapal atau pesawat tadi, maka benda tersebut akan memantulkan kembali gelombang tersebut ke arah radar, sehingga radar menangkap berapa jarak yang didapat dari benda tersebut atau objek tersebut. Jadi radar menangkap, oh jarak pesawat ini sekian jaraknya. Nah, untuk menghitung jarak tersebut, itu dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Perhatikan ya, yaitu S sama dengan C dikali delta T per 2. Nah, di mana S itu adalah jarak bidang pantul dengan detektor gelombang atau radar tadi, yang C ini adalah cepat rambat dengan kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10⁻8. Lalu delta T ini adalah selang waktu bolak-balik ya, dari dia memancarkan lalu menerima kembali. Nah, lalu di sini kenapa itu dibagi 2? Karena tadi dia bolak-balik atau pulang pergi. Tadi dia awalnya memancarkan, setelah dapat mengenai benda, dia dipantulkan, lalu ditangkap radar lagi. Makanya itu di situ dibagi 2. Beda kalau kita mencari jarak biasa. Kalau mencari jarak biasa kan cuman kecepatan dikali waktu kan. Nah, nggak pakai dibagi 2. Di sini dibagi 2 karena tadi bolak-balik dari memancarkan lalu menerima kembali. Nah, perhatikan ini contoh radar di bawahnya. Lalu lanjut ke sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki jangkauan frekuensi 10⁻11 Hz sampai 10⁻14 Hz. Nah, sinar inframerah dapat dihasilkan oleh elektron dalam molekul yang bergetar karena dipanaskan dan sinar matahari. Nah, lalu apa saja sih kegunaan sinar inframerah ini? Yang pertama untuk remote control. Jadi, maksud remote control di sini bahwa sinar inframerah ini bisa terdapat pada bermacam-macam remote control, di antaranya seperti televisi,
pendingin ruangan, pemutar DVD, dan lain sebagainya. Banyak lagi ya. Intinya terdapat pada remote control. Kemudian yang kedua pada sensor alarm. Nah, biasanya ketika menggunakan alarm, ada sesuatu penjahat atau apa, biasanya ada bunyi alarm. Nah, itu dimanfaatkannya dari sinar inframerah. Karena tersentuh oleh sinar, maka alarm akan berbunyi. Kemudian ada kamera penglihatan gelap atau night vision. Lalu ada spektroskopi inframerah, di mana ini gunanya adalah untuk mengidentifikasi ikatan kimia yang ada pada molekul. Kemudian yang terakhir bisa mendeteksi penyakit dalam tubuh. Nah, jadi dapat digunakan menggunakan sinar inframerah ini. Lalu kita lanjut ke cahaya tampak. Semakin meningkat ya. Nah, cahaya tampak ini mempunyai daerah yang cukup sempit, yaitu sekitar 10⁻15 Hz. Nah, cahaya tampak ini diperlukan mata agar dapat melihat benda. Makanya tadi kita sebagai manusia hanya dapat melihat cahaya sampai level cahaya tampak. Nah, lalu ke bawahnya itu kita nggak bisa lagi ngelihat. Tapi kalau cahaya tampak nanti sampai ke gamma itu kita bisa melihat cahayanya. Karena tadi dengan cahaya tampak tadi kita bisa melihat benda. Benda dapat terlihat karena memantulkan atau dipantulkan oleh cahaya tampak tadi. Oleh karena itu, pada malam hari yang gelap gulita, kita dapat melihat benda. Nah, lalu kegunaan cahaya tampak ini untuk apa saja? Yang pertama untuk sel surya. Tahu sel surya? Nah, biasanya sel surya ini dipasang di atap-atap rumah untuk cahaya diserap lalu akan menjadi sebuah energi yang tersimpan. Kemudian ada pemanasan ruangan. Lalu ada baterai fotovoltaik. Nah, baterai fotovoltaik ini contohnya nih seperti gambar di samping juga ada. Itu kalkulator. Biasanya di atasnya itu ada yang kotak-kotak itu yang ada gambar belendaran merahnya. Nah, di situ itulah yang dimaksud dengan baterai fotovoltaik ya. Dan yang terakhir ada laser. Nah, untuk selanjutnya yaitu sinar ultraviolet atau UV. Nah, sinar UV ini memiliki frekuensi 10⁻15 Hz sampai 10⁻16 Hz. Nah, sinar ini dapat dihasilkan oleh matahari. Namun, sinar UV juga dapat diproduksi oleh atom dan molekul dalam loncatan atau nyala listrik. Nah, sinar UV ini berguna untuk apa saja? Yang pertama, untuk aktivator dalam polimerisasi, di mana pada proses polimerisasi ini dia bertindak sebagai aktivator tadi. Yang kedua ada mendeteksi keretakan logam. Jadi, dengan sinar UV ini kita dapat mendeteksi keretakan logam. Lalu juga dapat mendeteksi uang palsu. Nah, kemudian selanjutnya sebagai disinfeksi atau untuk membunuh bakteri biasanya atau pembersihan untuk bakteri. Dan yang terakhir ada terapi sinar. Di mana terapi sinar ini adalah tujuannya untuk mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Di mana nanti vitamin D ini berfungsi untuk menyehatkan tulang dan mencegahkan rakitis. Nah, kemudian selanjutnya itu ada sinar X. Sinar X ini mempunyai frekuensi 10⁻16 Hz sampai 10⁻20 Hz. Sinar X ini dihasilkan oleh partikel-partikel berenergi tinggi yang ditembakkan ke atom. Nah, atom akan memancarkan sinar X jika atom ditembaki dengan elektron. Kegunaannya untuk apa saja sih sinar X ini? Yang pertama, untuk menyelidiki struktur kristal. Gimana maksudnya ini pada bidang fisika ya? Nah, jadi gunanya untuk menyelidiki struktur kristal dan orientasi bidang. Di mana biasanya sinar X ini disebutnya sebagai X-ray ya. Nah, kemudian yang kedua pada bidang kedokteran, yaitu untuk mencitrakan organ dalam tubuh. Jadi maksudnya bahwa dengan bantuan sinar X ini, seseorang atau seorang dokter biasanya dapat mengetahui atau mengidentifikasi di mana aja sih misalnya keretakan tulang, atau letak jantung, atau letak yang sakit misalnya ada apa aja. Nah, contohnya seperti berikut gambarnya. Nah, dengan sinar X itu dapat mendeteksi misalnya paru-paru letaknya di mana, bagaimana kerangka tulang belakangnya, dan sebagainya ya. Lalu ada sinar gamma. Sinar gamma memiliki frekuensi antara 10⁻20 Hz sampai 10⁻25 Hz.
Sinar gamma ini merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki daya tembus yang sangat kuat, sehingga dapat menembus pelat besi yang tipis. Nah, lalu sinar gamma ini dapat digunakan untuk apa aja? Nah, yang pertama untuk membunuh sel kanker, karena sinar gamma ini memiliki frekuensi yang besar atau tingkatan paling tinggi ya, sehingga dapat membunuh sel kanker. Kemudian yang kedua untuk sterilisasi alat kedokteran. Nah, karena alat dokter itu kan sering dipakai, jadi perlunya sterilisasi. Nah, dengan menggunakan sinar gamma inilah sterilisasi dapat dilakukan untuk mencegah adanya bakteri dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk rekayasa genetika, biasanya berupa penyinaran untuk bibit unggul. Nah, setelah kita mempelajari dari spektrum-spektrum yang telah diketahui dari gelombang elektromagnetik, kemudian dapat digunakan untuk apa saja. Namun, sebenarnya gelombang elektromagnetik ini juga memiliki bahaya jika digunakan secara berlebihan. Lalu apa saja sih bahaya dari gelombang elektromagnetik? Nah, yang pertama, radiasi sinar UV yang berlebihan dapat mengakibatkan kanker kulit, gangguan penglihatan, dan mengganggu keseimbangan alam, seperti pengaruh buruk terhadap tanaman dan kehidupan bawah air seperti plankton dan benih ikan. Jadi nggak bagus juga sinar UV yang berlebihan ya. Kemudian yang kedua, penggunaan sinar X yang melebihi batas normal dapat mengakibatkan pemusnahan sel-sel dalam tubuh, kemudian perubahan struktur genetik suatu sel, lalu penyakit kanker, rambut rontok, dan kulit menjadi merah atau timbul bisul-bisul ya. Nah, yang ketiga, itu ada sinar gamma dalam nuklir yang dapat menyebabkan jumlah kematian yang besar dalam penggunaan senjata nuklir di sebuah perang nuklir. Artinya, jika dalam sebuah nuklir digunakan sinar gamma, maka bisa menyebabkan ledakan yang sangat besar yang mengakibatkan banyak kematian atau korban jiwa nantinya. Nah, sebagai contoh, tadi ingat kan masih persamaan pada radar? Nah, contohnya, gelombang radar pada suatu kapal perang digunakan untuk mendeteksi jarak terhadap kapal musuh. Jika sinyal gelombang yang dipancarkan oleh antena radar diterima lagi dalam waktu 6 mikrosecond, tentukan jarak kapal musuh tersebut. Oke, penyelesaian. Karena dicarinya S, berarti S ya, jarak kapal musuh nih. Berarti yang perlu diketahui adalah C. Ingat, C ini tadi satuannya cahaya, yaitu kecepatan cahaya. 3 kali 10 pangkat 8, lalu delta T-nya adalah 6 mikrosecond. Kalau kita ubah jadi second berarti 6 kali 10 pangkat 6 second. Yang ditanyanya tadi jaraknya ya, atau S. Ingat rumus S tadi adalah C dikali delta T dibagi 2. Oke. C-nya berapa? 3 kali 10 pangkat 8 meter per second ya ininya, dikali dengan 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi 2. Nah, 2 ini kita bisa coret dengan yang ini, maka sisa sini 3. 3 kali 3, 9. 9, pangkatnya kita kalikan, 10 pangkat 8 dikali 10 pangkat min 6, berarti 8 ditambah min 6 ya, jadi sisa positif 2, jadi 9 kali 10 pangkat 2. Di sini second ya. Nah, second habis ya, berarti sisa meter nih. Maka 9 kali 10 pangkat 2 ini sama aja 100. 100 kali 9, maka jaraknya berarti 900 meter. Nah, begitu. Semoga bisa dipahami dan dimengerti, dan tetap semangat dalam belajar ya. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.